Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Kami perwakilan Prodi D3 semester 2, Akademi Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Bali. Seiring perkembangan zaman, tentu perkembangan revolusi industri juga semakin berkembang. Dimulai dari revolusi industri pertama pada abad ke-18, revolusi industri kedua pada abad ke-20, revolusi industri ketiga pada tahun 1970 hingga saat ini, revolusi industri keempat yang dimulai dari tahun 2000. Revolusi industri keempat atau Revolution Industry 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala upaya untuk menghadapinya. Namun, apa sih itu revolusi industri keempat? Industrial Revolution atau revolusi industri adalah suatu perubahan yang terjadi secara besar-besaran di dunia industri dikarenakan munculnya inovasi dalam mengelola sumber daya sehingga menjadikan tiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, revolusi industri keempat menandai serangkaian perubahan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang akan berlangsung selama abad ke-21. Penamaan revolusi industri keempat atau 4.0 (AVZ) diawali dari revolusi internet. Konsep revolusi industri keempat pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Schwab adalah seorang ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum (WEF). Schwab memaparkan, revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Konsep revolusi industri keempat pertama kali digunakan di publik salam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun ke-2011. Perkembangan revolusi industri keempat dimulai pada tahun 2016 dengan ditandai dengan adanya digital ekonomi, big data, IoT, robotik, alat sistem yang semua aktivitasnya berbasis teknologi hingga sekarang yang mempengaruhi kehidupan manusia. Revolusi industri ke-1 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 1760 sampai 1840, di mana teknologi mesin uap yang ditemukan oleh James Watt di tanah Britania menjadi penanda awal terjadinya peralihan cara kerja manusia menjadi lebih modern. Pada awalnya, mesin uap yang berbahan bakar batu bara ini kebanyakan diperuntukkan untuk produksi tekstil di tanah Inggris. Seiring berjalannya waktu, penggunaan mesin uap terus merambah ke berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Revolusi industri kedua adalah era industri yang terjadi pada awal abad ke-19 sampai ke-20 1870-an dan berfokus kepada pemanfaatan energi listrik untuk meningkatkan efisiensi mesin produksi di setiap lininya assembly line production. Tenaga listrik dinilai jauh lebih efektif untuk menggantikan tenaga manusia serta lebih efisien jika dibandingkan dengan tenaga uap, meskipun perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengganti mesin-mesin yang telah diinvestasikan sebelumnya. Revolusi industri ketiga adalah era yang terjadi pada awal abad ke-20, 1970-an, yang dipicu oleh perkembangan mesin berbasis teknologi digital dan teknologi otomatisasi yang perlahan mendisrupsi peran manusia. Pada masa industri ketiga inilah dunia memasuki babak baru yang pada kala itu yang disebut sebagai era digitalisasi. Keberadaan dari revolusi industri ketiga didasarkan pada penemuan mesin-mesin pintar yang ditandai dengan adanya teknologi digital, komputer, dan robot yang telah terotomatisasi. Khususnya dalam dunia manufaktur, era ini menjadi krusial karena dalam tiap prosesnya sangat menuntut ketepatan serta ketelitian tingkat tinggi, yang mana kedua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan manusia.
Revolusi industri keempat adalah era di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti Internet of Things IoT, Artificial Intelligence AI, Machine Learning dan Deep Learning, ataupun cloud system yang dapat merevolusi tiap proses dalam dunia industri dengan tetap berfokus kepada keberlanjutan sustainability. Revolusi keempat muncul di abad ke-21 dengan ciri utamanya terletak pada pemanfaatan data, informasi, dan juga komunikasi yang terakselerasi dengan adanya berbagai teknologi canggih. Teknologi tersebut menciptakan konektivitas antara manusia data mesin. Inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya pun bermunculan di era ini seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital. Sejarah perkembangan revolusi industri keempat ini membuka banyak sekali perbincangan mengenai apa sebenarnya peluang serta bagaimana strategi menghadapinya, entah itu di pemerintahan, akademisi, ataupun perusahaan. Dalam skala industri, revolusi industri keempat meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Artificial Intelligence, AI. Big Data. Augmented Reality AR. Robotica. Internet of Things. Dampak positif, proses mendapatkan informasi dapat lebih mudah dan dapat dilakukan kapanpun dimanapun. Kegiatan industrial akan semakin efektif karena tenaga manusia telah dapat digantikan dengan teknologi mesin. Biaya produksi dapat ditekan, namun juga dapat meningkatkan hasil produksi hingga 2 kali lipat. Pendapatan nasional juga akan meningkat karena produksi barang lebih cepat dengan kualitas yang terbaik. Dampak negatif, biaya investasi awal tinggi untuk pembelian mesin, pelatihan, sumber daya manusia hingga proses maintenance, rawan serangan cyber karena setiap prosesnya sudah menggunakan teknologi mesin. Peningkatan urbanisasi akan terjadi di kota-kota besar. Adanya polusi udara, jumlah limbah meningkat dan dampak buruk bagi lingkungan lainnya. Pekerja buruh kehilangan lapangan pekerjaan karena digantikan dengan tenaga mesin. Faktor penggerak apakah yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia? Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPP Haris Munandar menjelaskan, ada beberapa bidang yang harus dipersiapkan. Beberapa di antaranya adalah melakukan peningkatan otomatisasi, komunikasi machine-to-machine, komunikasi human-to-machine, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa untuk melakukan implementasi, ada 4 dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, komputasi, dan konektivitas.
Harusnya juga adanya peningkatan kemampuan analitis dan bisnis intelijen di industri ini. Kemenperin juga sudah mulai memberikan dorongan untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku industri. Mereka telah melakukan beberapa hal, seperti pemberian insentif kepada pelaku usaha padat karya berupa infrastruktur industri, melakukan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi bandwidth, serta penyediaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang memudahkan integrasi data untuk membangun industri elektronik. Tak ketinggalan, persiapan sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia industri yang dominan low middle ke level high skill juga telah dilakukan. Hal ini sangat penting agar kita mampu ikut serta dalam industri keempat. Perusahaan mana yang sudah mengimplementasikan industri keempat di Indonesia? Ternyata, salah satu pabrik yang sudah mengadopsi langsung adalah pabrik alat listrik asal Jerman yang ada di Indonesia, yakni PT Schneider Electric Manufacturing Batam SEMB. Di sisi lain, Telkomsel sebagai salah satu pihak enabler Industri 4.0 juga sudah siap mendukung terlaksananya hal tersebut di Indonesia. Mereka akan menyediakan sistem IoT melalui program Telkomsel Innovation Center (TINC). Telkomsel pun mengembangkan layanan IoT yang bersifat lintas industri. Salah satu contoh bidang yang sudah bekerja sama dengan mereka adalah di bidang perbankan. Telkomsel menjadi mitra penyedia IoT connectivity dan IoT platform. Begitu juga di sektor transportasi, otomotif, dan logistik. Mereka telah menyediakan solusi IoT secara total. Tak ketinggalan, mereka juga mempersiapkan diri untuk membantu industri yang bergerak di agriculture, aquaculture, environmental, dan monitoring. Perusahaan berplat merah ini sudah menjadi penghubung, inkubator, serta akselerator. Demikian pemaparan materi mengenai revolusi industri keempat. Kami perwakilan Prodi D3 pamit undur diri. Bye-bye!